Pernahkah kamu dituduh terlalu baper padahal kamu yang sebenarnya sedang terluka parah di dalam hati? Kehidupan memang selalu memiliki cara tersendiri untuk menguji tingkat kesabaran, rasa percaya, dan kekuatan mental kita sehari-hari. Terkadang orang-orang yang paling kita pedulikan dan kita harapkan bisa memberikan pengertian justru bertingkah laku aneh yang membuat kita merasa sangat kebingungan. Bayangkan seseorang yang sangat dekat denganmu tiba berubah sikap secara drastis, memutarbalikkan fakta, memanipulasi keadaan, atau menjauh dan menghilang tanpa memberikan penjelasan apapun. Jika kamu pernah merasa benar-benar kehabisan energi, kebingungan setengah mati, atau bahkan mulai meragukan kewarasanmu sendiri di saat-saat seperti ini, maka ketahuilah bahwa video ini dibuat khusus untukmu. Selamat datang di Soulmate Emosional, sebuah ruang aman yang didedikasikan untuk membedah pola perilaku narsistik dan seluk-beluk manipulasi psikologis. Di saluran ini, kita tidak akan menghabiskan waktu untuk mencari siapa yang salah, melainkan berfokus penuh untuk memahami, mengenali, dan pada akhirnya melindungi kesejahteraan emosionalmu sendiri. Tonton video ini sampai habis untuk benar memahami taktik-taktik halus dan tersembunyi yang digunakan oleh wanita narsistik saat keinginan mereka tidak terpenuhi. Kebingungan dan rasa sakit yang kamu rasakan saat ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari sebuah permainan kekuasaan emosional yang dirancang dengan sangat sengaja. Bagi mereka yang memiliki kecenderungan narsistik, cinta, perhatian, dan kesetiaan adalah bidak catur dalam permainan yang aturannya mereka buat sendiri. Dan saat aturan itu tidak berjalan sesuai dengan rencana mereka, reaksi yang muncul bisa sangat mengejutkan dan seringkali menghancurkan mental orang di sekitarnya. Salah satu reaksi pertama dan yang paling intens yang mungkin ditunjukkan oleh seorang wanita narsistik adalah ledakan emosi yang terjadi secara tiba-tiba. Ketika dia merasa tidak mendapatkan tingkat perhatian, kekaguman, atau kendali penuh yang sangat dia dambakan, emosinya bisa meledak seketika tanpa bisa dicegah. Kamu harus paham bahwa ini bukanlah sekadar rasa frustrasi biasa yang dialami orang pada umumnya. Ini adalah kemarahan yang menggebu-gebu dan menghancurkan segalanya yang bertujuan murni untuk merebut kembali kekuasaan atau membuktikan dominasi mutlaknya atas dirimu. Intensitas dari kemarahan ini seringkali sangat luar biasa dan datang tanpa peringatan sedikit pun. Orang-orang di sekitarnya biasanya akan terkejut, ketakutan, dan mati-matian berusaha menenangkan suasana agar keadaan tidak semakin memburuk. Dalam budaya ketimuran kita di mana keharmonisan keluarga dan hubungan sangat dijaga, situasi seperti ini menciptakan atmosfer yang sangat beracun dan tegang. Seluruh anggota keluarga atau pasangan terpaksa harus mengalah, berjalan berjingkat-jingkat, dan menjaga setiap tutur kata agar tidak memicu badai amarah yang lebih besar. Kata-kata yang dia keluarkan akan terasa seperti senjata yang tajam, keheningannya terasa seperti ancaman yang mencekik, dan suasana menjadi sangat tidak bisa ditebak. Perilaku ekstrem ini dikenal dalam psikologi sebagai cedera narsistik. Kemarahan yang meledak-ledak ini pada hakikatnya hanyalah sebuah topeng pelindung. Di balik amarah yang menakutkan tersebut, terdapat rasa rendah diri yang sangat kronis dan ketakutan yang luar biasa akan pengabaian atau penolakan. Ledakan emosi ini adalah mekanisme pertahanan diri yang dirancang untuk menutupi kelemahan tersebut dan memaksamu untuk kembali tunduk. Kamu harus mengerti bahwa mekanisme psikologis di balik ledakan emosi ini sangatlah kompleks. Ketika seorang narsisis tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka mengalami apa yang disebut sebagai kehampaan batin yang tak tertahankan. Mereka sangat bergantung pada validasi dari luar untuk merasa berharga, sehingga ketika validasi itu ditarik atau ditolak, dunia mereka seolah runtuh. Amarah yang meledak ini adalah cara instan mereka untuk mengembalikan ilusi kebesaran mereka sendiri. Mereka memproyeksikan semua kebencian pada diri mereka sendiri ke arahmu, membuatmu seolah-olah menjadi penyebab utama dari semua
ketidaknyamanan yang mereka rasakan di dalam jiwa mereka. Perlu kamu ketahui bahwa kemarahan narsistik ini terbagi menjadi dua bentuk utama yang sama berbahayanya. Bentuk pertama adalah ledakan langsung di mana dia akan berteriak, menghina, dan menyerang karaktermu secara verbal. Bentuk kedua adalah kemarahan diam-diam yang tidak kalah merusaknya. Dia mungkin akan membanting pintu, melempar barang dengan keras, atau menunjukkan gestur tubuh yang mengancam tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk mengintimidasi dirimu. Tujuannya sama sekali bukan untuk menyelesaikan masalah atau mencari jalan tengah yang adil bagi kedua belah pihak. Tujuannya murni untuk menegaskan kendali dan merebut kembali otoritas dalam situasi yang tiba-tiba membuatnya merasa terancam atau tidak berdaya. Bagi siapapun yang menjadi sasaran, pengalaman ini akan terasa sangat menguras energi emosional dan mental. Setelah gelombang kemarahan mereda, atau terkadang justru sebagai strategi pengganti amarah, seorang wanita narsistik seringkali dengan cepat beralih menggunakan taktik bermain sebagai korban atau yang sangat akrab kita sebut dengan istilah playing victim. Pergantian peran ini adalah sebuah langkah yang sangat strategis dan dia memutarbalikkan keadaan dengan sangat halus untuk mendapatkan kembali simpati dan kepatuhan dari lingkungan sekitar melalui isyarat-isyarat emosional atau ekspresi luka yang dibuat seolah-olah sangat dramatis. Dia memberikan sinyal yang kuat kepada dunia bahwa dialah satu-satunya pihak yang sedang menderita, sementara kamu diposisikan sebagai penjahat yang bersalah atas segalanya. Fase manipulasi ini sangat melumpuhkan dan membingungkan logika. Melihat seseorang yang terlihat rentan dan menangis secara alami akan mengaduk-ngaduk empati terdalam kita sebagai manusia. Masyarakat, kita sangat sensitif terhadap penderitaan dan seringkali langsung membela pihak yang terlihat lemah dan meneteskan air mata. Namun kamu harus menajamkan kewaspadaan, karena ini seringkali hanyalah sekadar air mata buaya. Ini adalah upaya yang sangat penuh perhitungan untuk memancing simpati dan investasi emosional darimu secara paksa. Dia ingin membuatmu merasa bertanggung jawab atas rasa sakit palsu yang dia tunjukkan dan memanipulasi hasil akhir konflik demi keuntungan pribadinya semata. Bermain sebagai korban juga memberi mereka jalan keluar yang sempurna dari tanggung jawab atas perilaku buruk mereka sebelumnya. Dengan menangis dan menceritakan betapa malangnya nasib mereka, mereka secara efektif menghapus sejarah kesalahan yang baru saja mereka lakukan terhadapmu. Ini adalah bentuk manipulasi emosional yang sangat kejam karena mengeksploitasi sisi paling baik dari dirimu, yaitu rasa belas kasihmu. Para pelaku taktik ini sangat pandai membaca kelemahan lawan. Mereka tahu persis tombol mana yang harus ditekan untuk membuatmu merasa bersalah. Entah itu dengan mengungkit pengorbanan masa lalu atau dengan berpura-pura sakit secara fisik akibat tekanan pikiran. Semuanya adalah ilusi yang dirangkai dengan sangat rapi untuk menundukkan akal sehatmu. Wanita narsistik memiliki sebuah naskah cerita fiktif yang sudah dipersiapkan dan diyakini kebenarannya di dalam kepalanya sendiri. Dia menggunakan air matanya untuk memprogram ulang ingatanmu tentang kejadian yang sebenarnya terjadi. Mari kita amati contoh siklus manipulasi yang sangat sering terjadi dalam hubungan yang beracun ini. Awalnya kamu mungkin mencoba menunjukkan sebuah kesalahan nyata yang telah dia lakukan. Alih-alih menerima kritik tersebut dengan lapang dada, dia justru mulai menangis histeris, merasa diserang, dan mengungkit-ungkit trauma masa lalunya yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah saat ini. Seketika itu juga fokus pembicaraan berubah total 180 derajat. Kamu yang awalnya menuntut keadilan atau penjelasan, kini malah dikonstruksikan menjadi sosok monster yang kejam dan tidak memiliki perasaan. Pada akhirnya, kamulah yang justru merasa bersalah dan terpaksa harus meminta maaf kepadanya atas kesalahan yang dia mulai sendiri. Bagi mereka yang pernah terjebak dan mengalami hal ini, rasanya seperti berjalan di atas seutas tali yang sangat tipis dan goyah. Kamu akan terus-menerus hidup dalam keraguan
mempertanyakan apakah reaksimu selama ini masuk akal, atau apakah kamu hanya sedang dimanfaatkan dan dihisap energinya untuk menyuburkan drama yang dia ciptakan. Mengenali pola air mata buaya dan mentalitas korban ini adalah langkah pertama yang paling krusial untuk membebaskan dirimu dari cengkeraman emosionalnya yang mencekik. Kamu harus belajar untuk berhenti merasa bertanggung jawab atas emosi orang lain yang sengaja dijadikan senjata untuk menaklukkanmu. Taktik lain yang sering muncul ke permukaan adalah upaya memutarbalikkan kenyataan yang sering disebut dengan istilah gaslighting. Dalam fase ini, seluruh tanggung jawab atas konflik dan masalah secara sepihak digeser ke pundakmu. Setiap percakapan, perbedaan pendapat, atau kesalahpahaman sekecil apapun tiba dibingkai ulang sedemikian rupa untuk membuatmu mulai meragukan kewarasan dan persepsimu sendiri terhadap realitas. Taktik manipulasi kognitif ini sangat berbahaya dan bisa membuat individu yang paling percaya diri sekalipun mulai meragukan penilaian mereka sendiri. Segala sesuatu yang dulunya terasa sangat jelas dan masuk akal perlahan-lahan menjadi kabur, penuh teka-teki, dan membingungkan. Tujuan utama dari gaslighting bukanlah untuk mencari kejelasan atau kebenaran sejati. Tujuan utamanya adalah untuk mengamankan kendali penuh atas dirimu. Dengan menciptakan ketidakpastian yang konstan, seorang wanita narsistik berhasil mempertahankan kekuasaannya dalam menentukan bagaimana sebuah peristiwa harus ditafsirkan dan bagaimana emosimu harus dikendalikan. Memahami pola jahat ini sangatlah krusial, karena ini membuktikan bahwa masalah yang sebenarnya sama sekali bukan berada di dalam dirimu. Narasi yang terus berubah-ubah itu adalah sebuah strategi serangan, bukan cerminan dari kenyataan yang ada. Dan ketika manipulasi halus ini mulai gagal, mereka tidak akan ragu untuk beralih ke metode yang jauh lebih merusak. Ketika konfrontasi langsung atau manipulasi kognitif tidak membuahkan hasil yang diharapkan, beberapa wanita narsistik akan meningkatkan serangan mereka melalui apa yang disebut kampanye hitam atau smear campaign. Dalam budaya kita, hal ini sangat erat kaitannya dengan kebiasaan gibah atau menyebarkan fitnah keji. Ini melibatkan penyebaran informasi palsu, pembentukan aliansi secara diam-diam, dan upaya halus untuk menghancurkan reputasimu di mata orang lain. Perilaku ini secara khusus dirancang untuk mengisolasimu dari lingkungan, mendiskreditkan karaktermu, dan mengendalikan persepsi publik terhadap masalah kalian. Mereka seringkali menggunakan teknik manipulasi segitiga, di mana mereka menarik pihak ketiga ke dalam konflik kalian untuk menciptakan tekanan sosial dan memojokkanmu. Teman-teman atau bahkan keluargamu mungkin mulai melihat situasi murni dari sudut pandang wanita tersebut, membuat pengalaman emosionalmu menjadi jauh lebih rumit, menyakitkan, dan sangat mengasingkan. Ketakutan akan cemoohan dan penilaian buruk dari masyarakat seringkali menjadi senjata paling mematikan yang mereka gunakan untuk membungkammu. Dampak dari serangan reputasi ini tidak hanya dirasakan secara instan dan singkat. Efek beracunnya bisa bertahan sangat lama, merusak persahabatan, menghancurkan hubungan profesional, dan mengikis habis rasa harga dirimu secara perlahan. Menyadari taktik kotor ini memungkinkanmu untuk merespons dengan pikiran yang jernih, mempertahankan batasan-batasan yang tegas, dan melindungi ruang emosionalmu dari kontaminasi lebih lanjut. Memang tidak mudah untuk menghadapi fitnah sosial, tetapi memahami bahwa tindakan-tindakan ini murni merupakan strategi manipulasi dan bukan serangan personal akan sangat membantu mengurangi kekuatan destruktif mereka. Sebuah metode klasik yang sangat sering digunakan ketika semua strategi lain gagal adalah perlakuan diam atau yang sering kita kenal dengan istilah didiamkan secara paksa. Pada momen-momen yang menyiksa ini, seluruh bentuk komunikasi dihentikan secara sepihak dan tanpa peringatan apapun. Tidak ada penjelasan yang diberikan, tidak ada ruang untuk diskusi, yang tersisa hanyalah penarikan diri secara total atau ghosting. Ini adalah alat manipulasi yang terlihat sangat diam namun memiliki daya hancur yang sangat luar biasa. Keheningan yang sengaja diciptakan ini
dirancang khusus untuk memicu perasaan bersalah, kecemasan tingkat tinggi, dan dorongan kompulsif di dalam dirimu untuk segera memperbaiki situasi yang sebenarnya tidak kamu hancurkan. Semakin lama keheningan ini berlangsung, semakin besar tekanan batin yang kamu rasakan untuk bertindak sesuai dengan aturan-aturan tak tertulis yang dia tetapkan. Manipulasi diam ini sangat efektif karena dengan cerdik memanfaatkan rasa empati kemanusiaanmu dan kebutuhan alami manusia akan koneksi sosial. Mengenali perlakuan diam ini sebagai sebuah senjata manipulasi emosional dan bukan sebagai cerminan dari harga dirimu, akan sangat membantumu mempertahankan kewarasan pikiran. Ini adalah cara cerdas untuk melindungi dirimu sendiri dari pergolakan emosional yang sama sekali tidak perlu sambil tetap menegaskan batasan pribadimu dengan kuat. Namun bagian yang paling membingungkan dari semuanya adalah apa yang terjadi selanjutnya ketika taktik ini dihentikan. Menariknya ketika kemarahan atau penarikan diri tidak berhasil mencapai efek yang dia inginkan, seorang wanita narsistik mungkin akan tiba-tiba berputar haluan dan memberikan pesona atau kasih sayang yang luar biasa melimpah. Ini adalah perubahan yang sangat membingungkan, mengubah energi dalam hubungan kalian dari ketegangan yang mencekik menjadi daya tarik, yang memabukkan, dari konflik yang melelahkan menjadi hasrat yang sangat membara. Serangan pesona yang tiba-tiba ini, atau yang sering disebut dengan love bombing, adalah tindakan yang sangat strategis dan penuh perhitungan. Dari sudut pandang ilmu perilaku, pergantian drastis antara hukuman dan hadiah ini menciptakan putaran biokimiawi yang sangat berbahaya di dalam otakmu. Saat kamu dihukum dengan diam, tubuhmu dipenuhi dengan hormon stres kortisol yang membuatmu cemas. Kemudian saat dia tiba-tiba memberikan kasih sayang kembali, otakmu dibanjiri oleh dopamin yang membuatmu merasa sangat lega dan bahagia luar biasa. Siklus naik turunnya dopamin dan kortisol ini pada akhirnya menciptakan efek kecanduan emosional yang setara dengan kecanduan obat-obatan, terlarang atau perjudian. Kondisi psikologis ini dikenal sebagai ikatan trauma atau trauma bonding, yang membuat korban merasa sama sekali tidak mampu melepaskan diri meskipun mereka sadar sepenuhnya bahwa hubungan tersebut sangat beracun dan merusak. Naik turunnya emosi ekstrem yang diciptakan dengan berganti-ganti antara kemarahan, penarikan diri, dan pesona yang tiba-tiba membuatmu kehilangan arah dan merasa sangat sulit untuk mempertahankan batasan yang sudah kamu buat dengan susah payah. Mengenali pola kecanduan kimiawi ini akan mencegahmu memberikan investasi emosional yang berlebihan dan membantumu melihat kenyataan yang pahit. Kasih sayang yang tiba-tiba dia tunjukkan hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuannya sendiri, bukan sebuah isyarat cinta yang tulus dan tanpa syarat. Pada akhirnya, ketika semua taktik emosional tersebut tetap gagal untuk membantunya mendapatkan kembali kendali atau perhatian darimu, seorang wanita narsistik mungkin akan dengan mudahnya mengalihkan fokus dan perhatiannya kepada target yang benar-benar baru. Ini adalah sebuah langkah pragmatis yang sangat dingin, mengarahkan ulang semua energinya ke tempat lain, di mana validasi, kekaguman, atau kepatuhan bisa diperoleh dengan lebih mudah dan tanpa perlawanan sama sekali. Fenomena ini seringkali terasa sangat menyakitkan untuk disaksikan oleh korban yang ditinggalkan secara sepihak. Namun momen perpisahan ini sebenarnya menyoroti sebuah kebenaran yang sangat fundamental tentang psikologi gelap narsistik. Mereka memandang interaksi manusia tidak lebih dari sekadar transaksi energi untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai pasokan narsistik. Masalah utamanya selalu tentang kendali dan kepentingan diri mereka sendiri, sama sekali bukan tentang nilai pribadimu atau kegagalanmu sebagai seorang pasangan. Kamu tidak dibuang karena kamu tidak cukup baik atau penuh kekurangan. Sebaliknya, kamu dijauhi karena kamu sudah mulai menyadari permainan kotor mereka dan mulai membangun benteng pertahanan, sehingga kamu menjadi target yang terlalu sulit dan menguras tenaga untuk terus dikendalikan.
Memahami dinamika kelam ini akan sangat membantu korban untuk melepaskan ikatan emosional yang menyiksa dan memperkuat pentingnya memprioritaskan kesejahteraan batin mereka sendiri di atas segalanya. Seluruh perilaku manipulatif ini, jika digabungkan bersama-sama, membentuk sebuah siklus emosional berulang yang sangat mematikan jiwa. Dari ledakan amarah, berpura-pura menjadi korban yang tak berdaya, memanipulasi kenyataan pikiranmu, memberikan pesona palsu yang memabukkan, hingga akhirnya pengabaian dan pembuangan total. Ritme yang terus berulang tanpa henti ini bisa terasa sangat tanpa ampun, meninggalkan orang-orang yang terlibat di dalamnya dalam keadaan selalu mempertanyakan akal sehat mereka dan meragukan kemampuan mereka untuk mempertahankan stabilitas mental yang waras. Terjebak dalam siklus setan, hubungan ini rasanya benar-benar seperti hidup di atas pasir hisap yang terus bergerak menelanmu perlahan. Setiap tindakan yang kamu lakukan adalah sebuah ujian berat. Setiap reaksimu terus diukur dengan cermat. Dan setiap emosi murni yang kamu miliki dimanipulasi untuk kepentingan kelangsungan hidup ego mereka. Mengenali keseluruhan pola dan sumber pasokan narsistik ini adalah kunci paling utama dan mutlak untuk dapat membebaskan diri seutuhnya dan merebut kembali kemudi kendali atas kehidupan emosionalmu sendiri yang sempat dirampas. Memahami semua dinamika kelam ini, pada akhirnya akan memberimu sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Meskipun kamu sama sekali tidak memiliki kuasa untuk mengubah atau memperbaiki perilaku seorang wanita narsistik, kamu memiliki kendali mutlak atas respons dan reaksimu sendiri terhadapnya. Menyadari hal ini adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Kamu harus mulai menetapkan batasan-batasan pribadi yang sangat tegas, melindungi energi emosionalmu dengan ketat, dan terus menumbuhkan kesadaran diri serta kejernihan pikiran. Jadikan rasa hormat terhadap dirimu sendiri sebagai perisai baja untuk menangkis segala bentuk manipulasi yang datang. Dalam ranah psikologi, perilaku, ada sebuah teknik pertahanan diri yang sangat efektif yang dikenal dengan sebutan metode batu abu-abu. Strategi ini mengharuskanmu untuk merespons segala bentuk provokasi dengan cara yang sangat datar, tidak menarik, dan sama sekali tanpa emosi, persis seperti sebuah batu abu-abu yang membosankan di pinggir jalan. Ketika kamu tidak lagi memberikan reaksi emosional yang dramatis, entah itu kemarahan atau kesedihan, kamu secara efektif memutus sumber pasokan emosional yang menjadi makanan utama mereka. Kunci keberhasilan dari metode ini adalah jangan pernah mencoba untuk membenarkan, mendebat, membela diri, atau menjelaskan tindakanmu saat kamu sedang disudutkan. Pelaku manipulasi tidak pernah mencari penjelasan logis. Mereka hanya mencari celah untuk kembali mengendalikan perasaanmu. Selain mempraktikkan sikap ini, kamu juga harus berani mencari dukungan dari teman-teman yang benar-benar bisa dipercaya, bergabung dengan komunitas yang mendukung, atau bahkan mencari bimbingan dari tenaga profesional. Jika situasinya semakin memburuk, melakukan refleksi diri, menulis jurnal harian, dan mempraktikkan kesadaran penuh akan sangat membantumu mempertahankan perspektif yang jernih dan secara signifikan mengurangi dampak merusak dari taktik manipulasi emosional. Yang paling penting dari semuanya adalah kamu harus mengakui dan merayakan kekuatan mentalmu sendiri. Bertahan hidup dan menavigasi interaksi sehari-hari dengan seseorang yang memiliki sifat narsistik adalah sebuah tantangan yang sangat menguras tenaga dan air mata. Wawasan yang kamu miliki, kesabaran yang kamu tunjukkan, dan ketahanan batinmu adalah sebuah kemenangan besar yang patut dihargai. Mengenali perubahan-perubahan sikap, baik yang halus maupun yang terang-terangan, yang ditunjukkan oleh wanita narsistik saat dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan bukanlah bertujuan untuk menghakiminya. Ini murni tentang perlindungan dan pelestarian dirimu sendiri. Kesadaranmu akan mengubah rasa kebingungan yang menyiksa menjadi kejernihan yang membebaskan, mengubah rasa takut menjadi keberanian yang kokoh, dan mengubah kerentanan menjadi kekuatan
yang tidak terkalahkan. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk melindungi kesejahteraan emosionalmu adalah sebuah langkah maju untuk merebut kembali kendali penuh atas kehidupan, hubungan asmara, dan kedamaian pikiranmu. Kamu sangat berhak untuk menjalani hubungan yang didasari oleh kejelasan, kepercayaan diri, dan rasa saling menghormati, tanpa pernah harus mengalah dan hidup dalam bayang-bayang manipulasi atau pergolakan emosional yang beracun. Pengalaman pahitmu, intuisimu yang tajam, dan kekuatan teguhmu sangatlah berharga. Biarkan pemahaman baru ini menuntunmu, memberdayakanmu, dan selalu mengingatkanmu bahwa ketahanan emosional bukanlah sekadar tentang bertahan hidup, melainkan sebuah kemenangan mutlak. Berdirilah dengan teguh. Jadikan kesejahteraan batinmu sebagai prioritas utama dan rangkul kekuatan sejati yang datang dari kesadaran akan nilai dirimu yang sesungguhnya. Dan seperti biasa, algoritma sistem mungkin hanya berupa deretan kode komputer yang sangat dingin dan sama sekali tidak bisa memahami rasa sakit atau penderitaan akibat manipulasi psikologis, tetapi kamu dan saya sangat memahaminya. Sebuah tindakan sederhana seperti menekan tombol suka dan berlangganan di saluran ini bukan hanya sekadar membantu video ini berkembang. Lebih dari itu, tindakan kecilmu adalah cara nyata untuk melemparkan pelampung penyelamat kepada seseorang di luar sana yang saat ini mungkin sedang merasa sangat putus asa, hancur, dan terjebak dalam hubungan yang manipulatif tanpa tahu harus bercerita kepada siapa. Dengan memberikan dukunganmu, kamu memastikan pesan penyembuhan ini bisa menjangkau lebih banyak jiwa yang sedang sangat membutuhkannya, agar mereka bisa kembali bangkit. Bergabunglah dengan komunitas kita, sekarang juga agar kamu tidak pernah merasa sendirian lagi dalam perjalanan pemulihan dan penyembuhan mental ini. Pastikan juga, kamu tidak akan melewatkan video-video berharga berikutnya yang dirancang khusus untuk membawa perubahan positif dalam hidupmu. Terima kasih banyak karena telah bertahan dan mendengarkan.